Sebelum kita mulai, siapkan mental kalian. Karena apa yang akan kalian dengar adalah spoiler yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ini dia kisah Tan Yun, sang pembalik takdir, sang Supreme yang bangkit dari kematian. Tapi ingat, kalau belum siap mental, lebih baik mundur sekarang. Dan pastinya, video ini bisa tayang berkat support luar biasa dari Dani lewat Saweria. Terima kasih banyak, bro. Kamu luar biasa. Langsung saja kita masuk ke dunia penuh dendam, kultivasi, dan kekuatan yang melawan takdir. Let's go! Di atas langit luas, tempat para bintang merunduk tunduk, Tan Yun berdiri di atas kapal. Di hadapannya, lautan para dewa tengah berlutut dengan khidmat, menyembahnya seolah menyambut kembalinya dewa yang telah lama hilang. Di sampingnya, para wanita menatap dengan takjub, nyaris tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Dari tengah kerumunan para dewa, Wu Jixi maju selangkah, lalu berlutut dengan satu kaki. Suaranya menggelegar namun serat dengan ketulusan. Tuan, kamu mungkin belum tahu, ucapnya penuh semangat. Kami dan jutaan pasukan di belakang kami sejak 90 juta tahun silam setia pada dewa kuno abadi. Bahkan 7 juta tahun yang lalu, saat kami mendengar kamu masih hidup dan berada di wilayah dewa benua timur, kami diam-diam mulai mencarimu, tapi tak pernah berhasil menemukan jejakmu. Ia menundukkan kepala dalam-dalam. Aku bersumpah atas langit dan bumi, tak satu pun dari kami mengkhianati dewa-dewa kuno abadi. Jika aku berdusta, biarlah darahku tumpah di tempat ini. Tan Yun memandang tajam, matanya berkilat namun teduh. Ia bisa merasakan aura kejujuran dari Wu Jixi dan ribuan dewa di belakangnya. Melapor kepada Tuan, lanjut Wu Jixi, kami diam-diam telah membentuk aliansi abadi hanya untuk satu tujuan, menanti kembalinya Tuan dan tunduk di bawah perintahmu. Tan Yun turun perlahan dari kapal, melayang di udara di atas mereka. Semuanya, mohon maafkan aku karena datang terlambat. Suaranya dalam dan menggema. Terima kasih atas kesetiaan kalian. Jika kalian membentuk aliansi, lanjut Tan Yun, siapa pemimpinnya? Tentu saja kamu Tuan, jawab Wu Jixi tanpa ragu. Lalu siapa wakil pemimpin? Bawahanmu ini, jawab Wu Jixi. Tan Yun mengangguk perlahan. Sudah berapa lama kamu memimpin mereka? Sejak Tuan menghabisi 16 putra Fuchasu lebih dari 7 juta tahun lalu. Saat itulah aku mulai menyusun kekuatan dan membentuk aliansi abadi ini. Tan Yun tersenyum singkat, lalu raut wajahnya menjadi tegas. Ia mengangkat tangan dan berkata lantang, Wu Jixi, dengarkan perintahku. Mulai hari ini, aliansi abadi dibubarkan. Aku Tan Yun menobatkan Wu Jixi sebagai penguasa wilayah Dewa Dongso dan memberinya wewenang penuh atas seluruh wilayah ini. Wu Jixi menggigil antara bangga dan terharu. Ia segera berlutut dan membenturkan kepalanya ke tanah. Terima kasih atas anugerah ini, Tuan. Aku bersumpah, di bawah kepemimpinanmu, wilayah Dongso akan makmur dan jaya kembali. Tuan, kini saatnya kita menyerang wilayah Dewa Benua Utara. Tan Yun menggeleng pelan. Belum saatnya. Dongso masih belum stabil. Sekte dan Kaisar Agung Dongso baru saja gugur. Kamu harus menetap di sini, menenangkan rakyat dan mengokohkan pemerintahanmu. Ia pun memberikan 3 perintah terakhir. Pertama, taklukkan seluruh kota leluhur Dongso. Mereka yang tidak mau tunduk habisi tanpa ampun. Kedua, telusuri siapa saja yang dulu ikut dalam pengepungan klanku 90 juta tahun lalu. Tangkap mereka, tapi jangan salah habisi. Ketiga, dalam 100 tahun, aku ingin Dongso sepenuhnya bersatu. Mampukah kau melakukannya? Wu Jixi menundukkan kepala dalam, nadanya penuh keyakinan. Tuan, percayalah, aku akan menyelesaikannya tepat waktu. Dengan satu gerakan, perahu kembali meluncur. Para dewa memberi penghormatan terakhir. 3 tahun pun berlalu. Kapal akhirnya tiba di langit perbatasan Beizo. Di atas dek, Fang Xiki mengepalkan tinjunya. Matanya bersinar penuh kebencian. Kaisar Agung Beizo, 3 kekuatan besar yang menghancurkan kuil kami. Hari ini kalian akan kuhabisi satu persatu. Untuk ayah, ibu, dan sekteku yang gugur dengan tragis.
Langit di atas kota leluhur Beizo gelap oleh kekuatan spiritual yang membumbung dari istana. Di antara kabut tebal kekuatan leluhur Dao, sosok agung melesat keluar. Dialah Tan Chuande, wali peziarah dinasti leluhur, seorang ahli yang telah mencapai kesempurnaan alam leluhur Dao. Ia terbang cepat menuju gerbang kota langit. Tak lama kemudian, para dewa penjaga kota menyadari situasi genting, langsung bergegas menuju langit kota. Di dalam kota, pasukan elit berjumlah ratusan juta berdiri dalam barisan formasi sempurna. Mereka siaga penuh. Di luar kota, Tayun berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap ke arah formasi pelindung kota dengan mata tajam. Dengan bantuan mata dewa Hongmeng, ia mempelajari susunan formasi pelindung Beizo dan akhirnya menemukan celahnya. Tepat ketika ia hendak menghancurkannya, dua sosok terbang turun dari langit dan mendarat di atas menara kota. Aura mereka luar biasa kuat. Mereka adalah dua tubuh sejati Kaisar Agung Beizo. Tan Chuande pun segera menyusul, berdiri tepat di samping mereka. Mata Kaisar Agung Beizo menatap langsung ke arah Tan Yun dan Fang Xiki yang berdiri di luar gerbang. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Tan Yun, Fang Xiki, kalian membuat Kaisar ini terkejut. Dalam waktu singkat, kalian telah menguasai Shisho dan Nansho. Tapi jika kalian pikir Beizo akan semudah itu kalian taklukkan, maka kalian sangat keliru. Wajah Fang Xiki memerah karena marah, suaranya bergetar. Kau menghabisi ayahku. Hari ini, aku sendiri yang akan menembusnya dengan darahmu, Kaisar Agung Beizo. Kaisar segera menoleh ke penjaga di sampingnya. Buka gerbang kota. Kaisar ini akan turun sendiri dan menghabisi musuh. Para penjaga tampak terkejut. Salah satu dari mereka berlutut tergesa. Kaisar Agung, mohon pikirkan kembali. Tan Yun dan Fang Xiki mereka luar biasa kuat. Tan Chuande pun ikut memohon. Tan Yun bukan kultivator biasa. Kekuatannya tidak bisa dianggap enteng. Namun Kaisar hanya memandang dingin. Kaisar ini tidak takut. Bahkan jika mereka kuat, Kaisar ini tidak akan bersembunyi di balik dinding kota. Cepat buka gerbang kota. Gerbang kota setinggi jutaan meter perlahan terbuka, memancarkan cahaya spiritual dari dalam. Tan Chuande dan Kaisar Agung berjalan keluar, satu langkah demi satu langkah, melintasi tanah suci Beizo, menuju Tan Yun dan Fang Xiki. Kaisar berdiri di depan Tan Yun, matanya memancarkan kesombongan. Kalian ingin menghabisi Kaisar ini. Nah, Kaisar ini sudah keluar. Ayo tunjukkan apa yang kalian punya. Tan Yun menoleh pada Fang Xiki dan berbisik. Xiki, mundurlah. Aku yang akan menghadapinya. Kalau dia terluka, serahkan padamu untuk menghabisinya. Fang Xiki mengangguk. Baik, tapi aku punya firasat yang buruk. Tan Yun mencabut pedang ilahi Hongmeng. Kekuatan besar meledak dari tubuhnya. Sebuah ledakan aura muncul. Tan Yun berkelebat seperti kilat. Pedangnya mengarah langsung pada Kaisar. Namun tepat sebelum serangan mengenai, tubuh sejati Kaisar Agung Beizo memancarkan aura mengerikan. Dalam sekejap, kekuatan leluhur yang luar biasa menyelimuti sekeliling mereka. Ruang di sekitar mereka retak seperti kaca. Udara bergetar oleh tekanan spiritual. Tan Yun menghentikan langkahnya seketika. Matanya membelalak. Apa ini? Hanya dengan satu napas dia bisa meretakkan ruang. Tubuh sejati Kaisar kini mengenakan baju sirah perak tingkat tinggi dan berdiri dengan kekuatan yang tidak lagi bisa dianggap sebagai alam leluhur Dao tertinggi biasa. Tan Yun bergumam, nyaris tak percaya. Ini bukan kekuatan dari dunia ini. Langit gelap gulita, udara bergetar hebat. Tidak bagus, seru Tan Yun panik. Ia buru-buru mengaktifkan baju sirah Hongmeng yang membalut tubuhnya dalam cahaya samar. Tapi bahkan pelindung itu tak mampu menyembunyikan ketakutan di wajahnya. Seketika, dari kehampaan di atas langit, sesosok tubuh muncul, melesat dengan kecepatan luar biasa menuju Tan Yun. Sosok itu tak lain adalah Kaisar Agung Beizo, membawa kekuatan yang dahsyat. Begitu cepatnya serangan itu, Tan Yun bahkan tak
tak sempat menghindar. Aku tidak akan menyerah begitu saja, raung Tanyun. Lalu dengan pedang di tangan kanannya, ia menyerang dengan kekuatan penuh, membidik sosok yang mendekat. Namun, Kaisar Agung hanya menyeringai dingin. "Dengan apa kau ingin menantang seorang kaisar ini?" katanya enteng. Ia memiringkan tubuhnya sedikit, cukup untuk membuat pedang Tanyun meleset tanpa kesulitan. Tanyun meraung bagaikan binatang yang terluka, lalu mengerahkan tinju kirinya untuk melawan. Saat lapak dan tinju bertemu, gelombang energi meledak dahsyat. Nebula energi berputar liar, mengguncang ruang dan menghancurkan kehampaan di sekeliling mereka. Di kejauhan, Fang Siki yang mendengar suara raungan dan dentuman besar itu terdiam sejenak sebelum menoleh. "Tanyun!" teriak Fang Siki histeris. Ia terbang ke arahnya secepat kilat, air mata menggenang. Tanyun memuntahkan darah lagi, berdiri dengan susah payah, dan berteriak keras, "Siki, jangan kemari, ada musuh kuat di sini." Namun Fang Siki tidak peduli. "Siki, apa kau tuli? Aku bilang jangan datang." Untuk pertama kalinya, Tanyun berteriak kepadanya. Air mata Fang Siki jatuh tanpa suara. Ia tahu Tanyun tak bermaksud memakinya. Ia hanya takut kehilangan orang yang ia sayangi. Tiba-tiba suara tawa dingin memecah ketegangan. Itu sungguh menyentuh. Suara itu datang dari sosok baru yang muncul di udara. Seorang lelaki tua berambut putih, mengenakan jubah hijau. Meskipun ia tak memakai pakaian kerajaan, aura yang menyelimuti tubuhnya begitu mencekam hingga membuat jantung siapapun berdegup tak karuan. Tanyun, dia berada di tingkat ketiga alam leluhur Dao tertinggi, bisik Xuan Yuanro dalam pikiran Tanyun. Peringatan yang jelas membangkitkan kewaspadaannya. Wajah lelaki tua itu persis sama dengan Kaisar Agung Beizo. Hanya saja level kekuatannya jauh di atas. Tanyun, gumam Fang Siki pelan, tubuhnya bergetar. Dia adalah Kaisar Agung Beizo yang sebenarnya. Yang satunya hanyalah inkarnasi tubuh keduanya. Saat itu juga, lelaki tua berjubah hijau melayang ke udara, menatap ke bawah dengan sorot tajam. "Fang Siki benar," katanya datar. "Yang kalian lihat sebelumnya hanyalah inkarnasi keduaku. Akulah Kaisar Agung Beizo yang sesungguhnya." Semua orang menahan napas. Serentak, para dewa yang menyaksikan langsung berlutut, bersorak, dan menyembah kaisar yang sesungguhnya. Namun kaisar itu menatap lurus pada Fang Siki, matanya menyimpit. Hanya satu latihan di dunia ini yang bisa menciptakan inkarnasi kedua, dan tak seorang pun tahu cara melakukannya. "Lalu bagaimana kau bisa tahu?" tanyanya curiga. Fang Siki menatap lurus ke arahnya, matanya berkaca-kaca, namun sorotnya penuh amarah. "Karena aku adalah putri dari Xiao En." Kaisar Agung Beizo terdiam seketika, tubuhnya bergetar hebat. Nama itu Xiao En adalah mantan kepala istana ilahi Beizo, seorang yang pernah dihormati sebagai sosok terkuat di seluruh wilayah. "Apakah kau putrinya? Tapi kau seharusnya sudah mati." "Matiku hanyalah harapanmu, bukan kenyataan," jawab Fang Siki tajam. "Kalau aku tidak melihat dengan mata kepala sendiri siapa dirimu yang sesungguhnya, bagaimana mungkin aku bisa tenang?" Lalu dengan suara bergetar, Fang Siki membuka luka lama yang mengerikan. "Dulu, sebelum aku lahir, ayahku menolong seekor anjing yang hampir mati." Suara Fang Siki menggema ke seluruh kota, penuh dendam dan kepedihan. Ia menceritakan bagaimana sang anjing itu dibesarkan, diajari, diberi kepercayaan oleh ayahnya, hingga kemudian mengkhianatinya demi mendapatkan kekuatan. "Dan anjing itu," kata Fang Siki suaranya sangat meninggi, "adalah kau, Kaisar Agung Beizo." "Cukup!" bentak sang kaisar, menunjukkan dengan telunjuk gemetar.
tapi Fang Siki tidak gentar. Suasana menjadi hening. Tak ada yang bergerak, tak ada yang berkata apa-apa. Tangisan Fang Siki pecah bukan karena lemah, tapi karena amarah dan luka yang mendalam. Kau binatang tak tahu balas budi. Bahkan jika aku mati hari ini, biarlah dunia tahu siapa dirimu sebenarnya. Suara kaisar besar Beisho bergema di langit, mengguncang tanah dan udara. Wajahnya memerah karena marah, namun matanya menyiratkan kegelisahan yang mendalam. Kau bahkan bukan manusia jika tak berani mengakui dosamu, bentak Fang Siki dengan mata penuh api dendam. Kalau kau pengecut yang tak mampu bicara jujur, maka kau tak layak disebut manusia. Untuk sesaat, keheningan menyelimuti langit. Lalu Kaisar Agung Beisho menghela napas panjang, mengangkat kepalanya, dan tertawa terbahak-bahak dengan suara menggelegar. Baiklah, katanya penuh kesombongan. Kau benar, semuanya benar. Ia menatap langsung ke arah Fang Siki, lalu berkata lantang, akulah dalang di balik kematian ayahmu. Akulah yang memfitnahnya, bekerja sama dengan kekuatan luar demi menguasai seni tubuh asli kuil Beisho kalian. Tanyin menggertakkan gigi, matanya dipenuhi amarah. Para penjaga, para besiarah tua, bahkan para dewa yang hadir, wajah mereka berubah pucat. Sosok yang selama ini mereka hormati, Xiao En, ternyata adalah korban dari kebusukan seorang penguasa yang mereka junjung tinggi. Namun kejutan belum berakhir. Kaisar besar Beisho melangkah maju, matanya tajam seperti pedang. Kematian ayahmu itu sudah jadi sejarah yang ditulis oleh mereka yang kuat. Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, seolah sedang menuliskan ulang dunia. Aku adalah kaisar. Aku yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Jika aku bilang Xiao En adalah iblis, maka dia iblis. Jika aku bilang aku adalah pahlawan, maka generasi masa depan akan percaya. Xiao Ziki menggigit bibirnya. Air mata jatuh perlahan, bukan karena kelemahan, tapi karena kenangan tentang ayahnya, tentang kehormatan yang dihancurkan oleh kebohongan. Aku, Xiao Ziki, tidak akan menerima ini. Keadilan tetaplah keadilan, kejahatan tetaplah kejahatan, walau seluruh dunia menyangkalnya. Raut wajah Kaisar besar Beisho berubah gelap. Ia melirik Tanyun yang sedang terluka, lalu memberi perintah dengan suara dingin. Habisi dia, habisi Tanyun lebih dulu. Dua tokoh kuat, sang penjaga besiarah dan inkarnasi kedua Kaisar Beisho, melesat di udara. Pedang suci di tangan, siap menghabisi Tanyun yang tinggal satu lengan. Bajingan, hari ini kau akan bersatu dengan leluhurmu di akhirat, ejek sang penjaga sambil melepaskan tebasan cahaya sejuta kaki. Tapi tiba-tiba mata Tanyun memerah, menyala dengan cahaya aneh. Itulah mata Dewa Hongmeng. Dalam sekejap, dua musuh kuat itu membeku di udara. Tubuh mereka kaku seperti boneka. Apakah kalian takut pada Kaisar Beisho, tapi berani bertingkah di depanku? Persetan dengan kalian. Tuan, tolong kami, teriak tubuh inkarnasi kedua, sebelum akhirnya tubuh dan jiwa leluhurnya hancur berkeping-keping. Kaisar Beisho meraung marah. Ia mencoba melesat menolong, namun sudah terlambat. Salah satu bagian jiwanya hancur, dan itu berdampak langsung pada tubuh aslinya. Darah menyembur dari mulutnya, wajahnya memucat. Namun pertempuran belum usai. Ia mengeluarkan pedang suci kuno dari mulutnya, terbang menuju Tanyun dengan niat membunuh. Xiao Ziki berteriak panik. Tanyun, hati-hati. Tapi Tanyun tetap tegar. Siki, larilah, bawa Subing dan yang lainnya pergi sejauh mungkin. Aku akan menahannya. Sambil berkata demikian, ia mengeluarkan menara Panjun, mengirimkannya pada Xiao Ziki. Kaisar Beisho segera mengejar, namun langkahnya terhenti. 11 pedang dewa keluar dari alis Tanyun, membentuk susunan pedang kuno di kehampaan. Dengan nada meremehkan, Kaisar Beisho berkata, kau pikir formasi penghancur pedangmu itu cukup untuk menghalangi langkah kaisar ini? Kau kira bisa memberi waktu bagi Xiao Ziki untuk melarikan diri? Tanyun, kau salah besar. Menghabisimu semudah meremas seekor semut. Namun Tanyun berdiri kokoh meski tubuhnya penuh luka, menatap tajam ke langit dan membahas dengan nada sengit.
Cukup bicaramu, kau bajingan tua. Kalau ingin bertarung, mari bertarung. Jangan buang waktuku dengan ocehanmu. Dari kehampaan, puluhan ribu sinar pedang yang mengandung kekuatan Dao muncul, menyatu menjadi gelombang cahaya pedang raksasa yang menghantam ke arah Kaisar Agung Beizhou seperti badai surgawi. Namun, Kaisar Beizhou hanya tersenyum dingin. Ia mengerahkan kekuatan legendarisnya. Dalam sekejap, tubuhnya membesar menjadi 600.000 kaki. Sementara pedang raksasa yang ia genggam kini mencapai 500.000 kaki, mewakili kekuatan puncak leluhur Dao tertinggi. Kau mengejutkanku, Tan Yun, tapi kau tetap bukan tandingan Kaisar ini. Dengan langkah berat dan penuh kekuatan, Kaisar Beizhou maju ke depan dan mengayunkan pedangnya ke arah cahaya pedang Tan Yun. Benturan energi dahsyat mengguncang langit, menghancurkan sinar pedang Tan Yun satu persatu seperti ranting patah di tengah badai. Namun Tan Yun tak menyerah. Ia bergerak cepat dengan langkah Dewa Hongmeng, menghindari serangan mematikan. Meski napasnya kini mulai berat, keringat menetes dari dahinya, namun sorot matanya tetap tajam. Tiba-tiba 36.000 sinar pedang kecil meluncur keluar dari kehampaan, menari di udara dan mengepung Kaisar Beizhou seperti jaring tak kasat mata. Namun Kaisar dengan tangan kirinya membentuk segel ajaib. Sebuah tirai cahaya pelindung berdiameter 1 juta kaki muncul melindungi dirinya. Satu persatu sinar pedang Tan Yun menghantam tirai itu dan hancur seketika. Kaisar Beizhou tertawa puas. Jika ini semua yang kau miliki, maka kematianmu telah tiba. Dan setelah itu, Xiao Ziki akan menjadi milik Kaisar ini. Wajah Tan Yun mengeras mendengar nama kekasihnya disebut seperti itu. Api di dalam dadanya berkobar. Kau tak akan menyentuhnya selagi aku masih hidup. Dalam sekejap, Tan Yun mengaktifkan bentuk penuh dari tubuh tirani Hongmeng, membuat tubuhnya membesar hingga 560.000 kaki. Lalu ia membakar jiwa Hongmeng, meningkatkan kekuatannya sebesar 30%. Suaranya terdengar tenang namun menggetarkan. Jika kau ingin menghabisiku, maka coba saja. Dua teknik supranatural tertinggi dilepaskan secara bersamaan. 24 gerbang raksasa muncul di langit seperti benteng surgawi. Dan dari dalamnya 240 sinar pedang yang mengandung kekuatan pemusnahan meluncur menghantam langit, lalu bertabrakan langsung dengan serangan Kaisar Agung Beizhou. Dasar semut rendahan! Kaisar Agung Beizhou meraung marah. Darah mengucur dari wajahnya yang telah kehilangan satu telinga. Matanya menyalakan bara kebencian. Kalau bukan karena kecerobohan Kaisar ini, bagaimana mungkin kamu bisa melukai Kaisar ini? Dengan suara bergemuruh seperti halilintar, Kaisar besar Beizhou mengangkat pedang sucinya tinggi-tinggi. Aura kuno menyelimuti langit saat ia mengerahkan 20% kekuatan leluhur dari kolam rohnya, lebih besar dari yang ia gunakan di duel sebelumnya. Tanpa basa-basi, ia langsung melompati 3 bentuk sebelumnya dan mengeluarkan jurus pamungkas. Bentuk kelima, penjara pedang primordial. Tiba-tiba, sosoknya berpendar dan terpecah menjadi 3, lalu 9, hingga akhirnya menjadi 81 bayangan, masing-masing setinggi gunung, mengelilingi Tan Yun dari segala penjuru. Serentak, ke-81 sosok menebaskan pedang mereka, menghujam langit dan menebas Tan Yun dari arah yang tak terhindarkan. Langit terbelah, ruang runtuh, 81 sinar pedang sepanjang puluhan ribu meter menghantam seperti badai surgawi, mengunci Tan Yun dalam jebakan maut. Namun Tan Yun tidak gentar. Di udara, tubuhnya menggelepar, tetapi jiwanya tak tergoyahkan. Dengan teriakan bagikan raungan binatang buas, ia mengerahkan 40% kekuatan leluhur dari kolam rohnya, lalu memanggil 3 kekuatan supranatural dari formasi pedang Dewa Hongmeng. 3 pedang surgawi muncul dari kehampaan, menyala dengan cahaya kematian. Sementara itu, pedang di tangan Tan Yun disimpan. Sebagai gantinya, tangan kanannya menggenggam cambuk jiwa pemecah iblis sepanjang 3 juta kaki. Hancurlah kau, teriaknya.
Cambuk itu melesat dengan ganas, mematahkan puluhan sinar pedang dalam satu hantaman. Langit meledak, ruang runtuh, tubuh Tanyun dilempar ke udara, berdarah dan penuh luka sampai ke tulang, namun tetap bertahan. Tidak mungkin kau masih hidup, suaranya penuh ketidakpercayaan. Tanyun berdiri, meski darah membasahi tubuhnya, matanya bersinar ganas. Hidupku tak semudah itu diambil, dasar bajingan tua. Kaisar Beizhou menghantamkan 30% kekuatan leluhur terakhirnya. Dengan sorakan sombong, ia mengangkat pedangnya ke langit dan berteriak. Jurus ke-8, pedang mendominasi surga. Langit bergetar, retakan ruang waktu menyebar sejauh sejuta mil. Pusaran energi surgawi muncul di langit, menyedot cahaya dan harapan. Sebuah cahaya pedang raksasa, seperti meteorit dari neraka, turun dengan kekuatan yang bisa merobek dimensi. Tanyun tahu, kekuatan itu tidak bisa dia hadapi dengan serangan biasa. Ia melepaskan seluruh sisa kekuatan leluhurnya. Tubuhnya yang setinggi 560.000 kaki, kini hancur, berdarah dan penuh luka, berjalan menembus cahaya pedang seperti dewa yang menolak untuk mati. Kakinya terpotong, sebagian tulangnya terlihat menonjol dari luka, tapi ia tidak berhenti. Dengan sisa-sisa tenaga, ia memanggil pedang pembunuh Dewa Hongmeng dan menyimpannya. Dengan satu tangan yang tersisa, ia memeluk dadanya, lalu membungkuk seperti hendak menyerang terakhir kalinya. Dalam sekejap, Tanyun melemparkan cambuk ruang, menciptakan sangkar energi ruang angkasa yang membatasi pergerakan Kaisar Beizhou. Kau tak akan bisa kabur dari sini, teriak Tanyun. Kaisar Beizhou mencoba membebaskan diri, namun pergerakannya tertekan. Tanyun menyerbu dalam kedipan mata. Ia melompat dan memeluk leher Kaisar Beizhou dengan tangan kanannya. Matilah bersamaku, raung Tanyun. Kepala Tanyun meledak dalam cahaya kehancuran, melepaskan energi penghancur yang meluluh lantahkan segalanya di sekitarnya. Dalam sekejap, Tanyun hancur berkeping-keping. Kaisar Agung Beizhou, meski masih menyimpan 40% kekuatan leluhur di dalam tubuhnya, tak mampu menahan ledakan dasar dari energi yang dilepaskan oleh Tanyun. Badai energi itu melilit dan menggulung dirinya, menghancurkan tirai cahaya pelindung yang hanya mampu bertahan selama 3 tarikan napas sebelum runtuh. Di bawah tekanan energi penghancuran diri Tanyun, tubuh Kaisar Beizhou membesar hingga mencapai ratusan ribu meter, kemudian musnah seperti gurun yang tandus. Jeritan putus asa keluar dari mulutnya saat wajah dan anggota tubuhnya perlahan hancur. Tersisa hanya tulang belulang yang hampir tak bernyawa. Namun, meski terluka parah dan kehilangan sebagian besar kekuatan, Kaisar Beizhou tersenyum penuh kemenangan. Kau memang cucu Kaisar Dao abadi, katanya mengejek. Meski kekuatanmu hebat, kau tetap tidak bisa lolos dari takdir ini. Jiwa dan sumber energimu telah hancur. Tiba-tiba, dari kejauhan, penjaga di menara kota berteriak penuh ketakutan. Hati-hati, ada sesuatu di belakangmu, Kaisar Agung. Kaisar Beizhou menoleh dan menyaksikan sesuatu yang menakjubkan. Waktu seakan berputar mundur, darah yang tercurah mulai membentuk kembali wujud Tanyun yang bangkit kembali dalam sosok raksasa dengan tinggi puluhan ribu meter, meski dalam kondisi lemah. Di tengah semua itu, Kaisar Agung Beizhou yang terluka parah menatap para wanita di sekeliling Tanyun dengan tatapan penuh nafsu dan kemenangan. Aku tak pernah menyangka sisa-sisa dewa kuno abadi ini memiliki begitu banyak wanita cantik di sisinya. Mereka semua akan menjadi milikku, ucapnya dengan tawa yang menggema. Namun, di balik ancaman dan gelak tawa itu, pertempuran sesungguhnya masih belum selesai. Harapan dan keberanian para wanita serta Xiao Ziki menjadi cahaya terakhir yang bisa menyelamatkan Tanyun dari kehancuran total. Sayangku, jangan menangis, dia telah pergi. Suara Kaisar Agung Beizhou terdengar lemah, namun penuh ketegasan. Sekarang, semuanya milik Kaisar ini. Namun sebelum kata-katanya selesai, tiba-tiba Sui Xian yang sejak tadi terkejut, matanya membelalak, menatap ke langit dengan harapannya membuncah. Tanyun belum mati, dia mendengar kita. Para wanita yang hadir pun mengangkat pandangan, dan di tengah tatapan penuh ngeri Kaisar Agung Beizhou, sebuah bola cahaya putih susu muncul di angkasa, memancarkan energi kehidupan yang begitu kuat. Itulah cahaya yang diperlihatkan suamiku. Dia benar-benar masih hidup.
kata Sen Subing sambil meneteskan air mata kebahagiaan. Dengan suara ledakan keras, cahaya itu meledak, membanjiri Tanyun yang terbaring lemah. Lengan yang dulu hilang tumbuh kembali secepat rebung setelah hujan. Daging dan darah yang lenyap pun terlahir ulang. Dalam waktu singkat, Tanyun bukan hanya pulih, tapi juga kekuatan leluhur dalam kolam rohnya kembali penuh dan mencapai puncaknya. Kaisar Agung Beisho tercengang. Dia tahu Tanyun yang baru saja memancarkan cahaya itu sudah bangkit dari keterpurukan, sementara dirinya hanya memiliki 10% kekuatan leluhur yang tersisa. 3 pilihan terlintas di benaknya: minum pil obat dan bertarung sampai mati, menculik istri Tanyun sebagai sandera, atau segera melarikan diri ke kota leluhur Beisho. Dia memilih pil obat lalu terbang melesat ke langit menuju gerbang kota dengan harapan dapat masuk sebelum Tanyun mengejarnya. Namun penjaga kota yang terbelah antara kesetiaan dan hati nurani menolak membuka gerbang. "Jika kau punya sedikit rasa malu, jangan biarkan kaisar ini masuk," seru Tanyun dari kejauhan. Situasi menjadi semakin tegang. Kaisar Besar Beisho mengamuk, mengancam akan membantai penjaga kota dan seluruh kliennya jika gerbang tidak terbuka. Jiang Lun, sang penjaga setia, bergumul dengan perasaannya. Ia mengakui kesalahannya pada Tanyun, memohon ampun, dan berharap agar Tanyun memberinya kesempatan untuk menebus dosa kliennya. Dia akhirnya menelan token yang merupakan akses membuka gerbang dan meledakkan kolam rohnya sendiri. Alhasil, dia hancur bersama token itu. Sementara itu, Kaisar Agung Beisho yang kesal dan terluka semakin putus asa karena token telah hancur. Dia menantang Tanyun untuk pertarungan terakhir yang menentukan nasib dunia mereka. "Tanyun, yang akan bertahan hingga akhir bukan kamu, melainkan aku, Kaisar Agung Beisho," teriaknya penuh kebanggaan. Tanyun berdiri tenang di atas gerbang kota yang runtuh, menatap langit yang mendung. Ia tak menjawab ejekan atau tantangan dari Kaisar Besar Beisho. Pikirannya masih tertuju pada sosok Jiang Lun, salah satu sosok yang menarik sebelum ajal menjemput, telah meninggalkan kata-kata yang begitu membekas. "Selama ini, aku hidup dengan dendam, tanpa membedakan siapa bersalah dan siapa hanya korban. Tapi Jiang Lun, kau telah membuka mataku," batin Tanyun. Dengan suara lirih namun tegas, ia berjanji, "Mulai hari ini, aku hanya akan membalas mereka yang benar-benar berniat menghancurkan sukuku. Mereka yang dipaksa akan aku ampuni. Ini sumpahku padamu." Namun ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Dari sisi lain medan perang, Kaisar Besar Beisho yang telah melewati banyak pertempuran kembali berdiri. Meski terluka parah, ia menggenggam erat pedang leluhur yang penuh kekuatan, dan dari dalamnya muncul roh penjaga kuno yang telah lama tersegel. "Tuan, izinkan aku bertarung di sisimu untuk terakhir kalinya," ujar sang roh berlutut hormat. Sang kaisar mengangguk. Dengan suara lantang ia berteriak, "Untuk masa depan Beisho, ayo kita bertarung." Langit bergemuruh, sebuah gelombang energi yang luar biasa besar menyapu medan pertempuran. Dari balik awan hitam, cahaya tajam seperti pedang raksasa turun perlahan, mengarah langsung pada Tanyun. Tanyun menatap cahaya itu lalu mengangkat tombak 7 warna miliknya. "Aku tak akan mundur." Ia memanggil seluruh kekuatan dalam dirinya. Tombak itu menyala dengan cahaya yang gemerlap, lalu melesat ke langit untuk menahan serangan luar biasa yang datang dari atas. 2 kekuatan besar bertabrakan di udara, langit bergetar, tanah berderak. Tanyun bertahan sekuat tenaga, tapi tekanan dari serangan sang kaisar luar biasa besar. Ia terdorong mundur, terhempas ke udara. Namun di saat genting, Tanyun menggunakan salah satu kekuatan terdalam yang tersisa padanya. Ia memanggil api es Hongmeng, energi es kuno membentuk penghalang raksasa, memperlambat laju serangan musuh walau hanya sesaat. Dan dalam jeda itulah,
Tanyun berbalik dengan kecepatan luar biasa. Ia muncul di sisi sang kaisar dan meluncurkan serangan terakhirnya, bukan dengan niat untuk menghancurkan, tapi untuk menghentikan. Serangan itu memisahkan pedang dari tangan sang kaisar. Di tengah langit yang penuh bara pertempuran, seorang pria dengan tubuh penuh luka melayang gagah. Dialah Tanyun, sang pejuang legendaris. Meskipun telah kehilangan satu lengannya, semangatnya tak tergoyahkan. Dalam satu gerakan menebarkan, ia melompat tinggi ke udara dan menghantam tubuh Kaisar Agung Beizhou dengan tendangan telak. Kaisar memuntahkan darah, tubuhnya terpental dan tertanam ke tanah. Di sekitarnya, suara tangis dan sorak-sorai bercampur menjadi satu. Orang-orang yang selama ini tertindas melihat harapan dalam sosok Tanyun. Namun, pertarungan belum usai. Dengan napas berat dan luka yang menganga, Tanyun berdiri di atas tubuh sang kaisar dan berkata dengan dingin, "Bahkan di saat kematianmu, kau tetap tidak lebih dari sampah." Di kejauhan, Xiao Ziki melayang di udara dengan pedang suci di tangan. Ia menatap Tanyun dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih Tanyun." Tanyun hanya tersenyum. Tak perlu mengucapkan terima kasih pada orang yang selalu ada untukmu. Sementara Tanyun memulihkan diri dalam pagoda, Xiao Ziki mengambil alih. Dengan kemarahan yang telah ia pendam selama bertahun-tahun, ia menebaskan pedangnya pada tubuh Kaisar Agung yang tak berdaya. Rasa sakit yang ditimpahkanlah bukanlah sekedar balas dendam, melainkan perwujudan dari luka batin seorang anak yang kehilangan orang tuanya. 2 jam penuh penderitaan akhirnya mengakhiri hidup sang kaisar. Saat Tanyun muncul kembali dengan luka yang telah sembuh, ia melayang tinggi di atas kota leluhur Beizhou. Dengan kekuatan leluhur, ia menghancurkan formasi pelindung kota yang selama ini tak tertembus. Kepanikan pun meledak. Ada yang berlutut, ada yang melarikan diri, dan ada pula yang menangis meminta ampun. Tanyun bukan sembarangan penakluk. Ia menggunakan mata Dewa Hongmeng, kemampuan untuk melihat ke dalam hati manusia. Ia berjanji, siapapun yang dulu dipaksa ikut menyerang kaumku akan dimaafkan, tapi mereka yang melakukannya dengan sukarela akan menerima hukuman setimpal. Teriakan haru dan tangisan putus asa pun terdengar dari berbagai penjuru kota. Setelah kota dibebaskan, Tanyun dan Xiao Ziki menghabiskan waktu bertahun-tahun membersihkan kekuatan jahat yang tersisa. Di bekas reruntuhan kuil Beizhou, Xiao Ziki berlutut di depan gerbang yang hancur, mengenang kedua orang tuanya yang tewas secara tragis di tempat itu. Tangisan mengalir deras, namun ia tersenyum saat berkata, "Ayah, Ibu, aku ingin mengenalkan seseorang pada kalian. Namanya Tanyun, pria yang bukan hanya menyelamatkanku, tapi juga mengembalikan martabat dari keluarga kita." Tanyun pun ikut berlutut, menundukkan kepala dalam penuh hormat. "Ayah mertua, ibu mertua, percayalah, aku akan menjaga Ziki dengan seluruh hidupku." Waktu berlalu, dalam 100 tahun dunia telah berubah. Kuil Beizhou dibangun kembali, berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Seluruh wilayah dinasti Beizhou kini berada di bawah perlindungan kuil tersebut. Wilayah timur, barat, selatan, dan utara di bawah langit tunduk kepada satu nama, yaitu Tanyun, dewa kuno abadi. Ia menciptakan tatanan baru bagi para dewa, termasuk gerbang dao kenaikan yang mengatur perjalanan makhluk dari dunia bawah ke alam leluhur tertinggi. Bersama para sahabat dan orang-orang terkasih, Tanyun memimpin alam dewa Hongmeng ke tempat tertinggi dalam dunia spiritual. Namun di balik semua keberhasilan itu, ada satu hal yang belum terpecahkan. Tanyun secara diam-diam mengumpulkan 18.000 jenis ramuan suci untuk menyembuhkan jiwa. Tak seorang pun tahu pasti untuk siapa obat itu disiapkan. Misteri ini disimpan rapat di hati Tanyun. Pagi masih basah oleh embun ketika langit di atas gerbang kuil Tianmen mulai berwarna keemasan. Tanyun bersama Shen Shubing dan tunangannya Xiao Ziki bersiap memulai perjalanan penting. Feng Jingru sang ibu berdiri di sisi gerbang dengan wajah penuh cemas. "Yuner," bisiknya penuh harap, "janjilah pada ibu, bawalah Yunxi kembali." Tanyun mengangguk mantap. "Jangan khawatir ibu, aku pasti akan membawanya pulang dengan selamat."
Sekejap kemudian, kapal terbang melesat ke angkasa, membawa mereka meninggalkan kuil Tianmen. Dari kejauhan, Tang Mengyi berteriak seraya menopang Feng Jingru. "Siki, kakak Subing, kalian harus bantu yakinkan Yunsi agar dia mau kembali." 9 tahun kemudian, di atas lautan iblis yang kelam dan bergejolak, perahu melayang tenang. Tanyun berdiri tegak di haluannya. Tiba-tiba, lautan di bawahnya meledak dan sosok raksasa muncul dari kedalaman. Seorang lelaki tua bermata merah menyala, berambut ungu panjang yang berkibar diterpa angin laut. Ia adalah Darwu, penjaga wilayah terlarang dari lautan iblis. "Manusia, kalian semakin lancang," Darwu menggeram. "Dulu lautan ini milik kami, kini bahkan 1/10-nya pun ingin kalian rebut." Tanyun menatapnya tenang. "Kami tak datang untuk mengklaim wilayah. Kami ingin menemui leluhur iblis agung Shenhai. Aku membawa 18.000 jenis obat ajaib untuk menyelamatkannya." Darwu sempat ragu, namun saat Tanyun memperkenalkan Shen Subing dan Xiao Ziki, 2 penguasa wilayah dewa besar, dan dirinya sebagai penguasa tertinggi dari 4 benua alam leluhur, sikap Darwu langsung berubah. "Apakah kau benar kau itu Tanyun?" gumamnya kagum. Tanyun mengangguk. "Aku juga datang atas nama umat manusia. Aku ingin menandatangani perjanjian baru dengan leluhur agungmu demi kedamaian kedua ras." Darwu terdiam, lalu mengepalkan tijunya. "Kalau begitu, ikutlah bersamaku." Tanyun melihat dunia yang suram, langit kelabu, tanah tak bernyawa, dan kekuatan spiritual sangat lemah. Darwu hanya bisa menghela napas. "Wilayah kami luas, hampir setara Dongso, tapi kami kekurangan segalanya." Ia kemudian mengeluarkan perahu ajaib dan berkata, "Dengan ini, kita bisa mencapai kota ajaib agung dalam 3 tahun." Dan perjalanan mereka pun dilanjutkan. Di tempat lain, di lembah 100 bunga, jauh di ujung utara benua selatan, tersembunyi sebuah dunia rahasia, lembah 100 bunga, dihuni oleh 100.000 makhluk abadi. Lembah itu dipenuhi bunga-bunga eksotis yang bermekaran sepanjang tahun, menjadikannya surga duniawi. Di pusatnya, berdiri sebuah paviliun indah. Di depannya, sebuah patung pemuda yang tampak hidup. Ia adalah Tanyun. Di hadapan patung itu, seorang wanita berdiri diam. Wajahnya cantik mempesona, berkulit seperti salju, dan mata yang memancarkan kelembutan serta kerinduan. Dialah Changsun Xuanqi, dikenal sebagai wanita tercantik di alam dewa kekacauan. Tiba-tiba, seorang gadis berseragam putih terbang ke arahnya. Ia adalah Bai Yiyi, satu-satunya murid Xuanqi. "Guru, ada kabar baik," serunya ceria. "Senior Tan telah menguasai alam leluhur tertinggi." Changsun Xuanqi tersenyum lirih, cahaya hangat terpancar di matanya. Selama dia baik-baik saja, itu sudah cukup. Namun Bai Yiyi yang tahu betapa dalam perasaan gurunya, tak tahan bertanya, "Guru, mengapa kamu tidak jujur? Guru masih mencintai senior Tanyun." Changsun Xuanqi terdiam. Pandangannya kembali pada patung itu. Lalu ia membelai kepala muridnya dan berbisik lembut, "Yiyi, kadang mencintai tidak harus memiliki. Cukup tahu dia hidup dengan baik, itu sudah membahagiakan." Seketika, langkahnya menjauh perlahan menuju paviliun, meninggalkan Bai Yiyi yang terpaku oleh kesedihan yang dalam namun indah. Di tempat lain, langkah kaki Tanyun bergema pelan di aula megah. Hatinya hampa, pandangannya kosong. Setelah menandatangani perjanjian perdamaian dengan Raja Iblis Agung, ia tak berkata sepatah kata apapun lagi, hanya membungkuk sopan, lalu berbalik meninggalkan ruangan tanpa menoleh ke belakang. Yunsi mungkin tidak peduli. Suara lembut Shen Subing terdengar lirih. "Tapi di hatiku, kau tetap saudaraku. Semoga kau bahagia." Ia dan Xiao Ziki mengikuti Tanyun, meninggalkan aula dalam keheningan yang menyesakkan. Di belakang mereka, Yunsi berdiri membeku. Bibir merahnya terbuka seakan ingin berkata, namun suara itu tak pernah keluar. Hanya air mata yang membanjiri matanya, menyaksikan sosok yang ia sakiti pergi selamanya. "Tanyun, tunggu!" Sebuah suara berat dan dalam mengejutkan keheningan itu. Itu suara dari Raja Iblis Agung.
Tanyun berhenti sejenak, menoleh pelan, suaranya datar, namun syarat dengan luka. Ada apa? Raja Iblis Agung melangkah mendekat, lalu menunduk dan membungkuk dalam-dalam. Terima kasih, selama aku masih bernapas, aku bersumpah, tak satu pun manusia akan disakiti oleh bangsa iblis. Tanyun mengangguk lemah, hanya itu. Lalu ia menarik napas panjang dan kembali berjalan, meninggalkan aula bersama dua wanita yang setia menemaninya. Di sisi lain, Darwu mengejar mereka lalu berkata pelan, "Senior Tan, sebenarnya aku berharap kau menikah dengan Raja Iblis Muda, tapi semua sudah terlambat." Tanyun hanya tersenyum pahit, tapi senyum itu tidak bisa menyembunyikan air matanya. Di hatinya, jika saja Yunsi tidak memilih menikah dengan pria lain, ia rela mengorbankan segalanya demi cinta mereka. Tapi kini, semuanya sudah terluka terlalu dalam. "Darwu," katanya pelan, "sebelum aku pergi, tolong antar aku menemui kakeknya leluhur iblis Senhai." Di aula utama istana iblis, Raja Iblis Agung menepuk pundaknya lembut. "Tanyun orang yang tulus, aku bahkan bisa melupakan dendam masa lalu demi kebahagiaan kalian berdua." "Tapi kakek tidak akan pernah setuju," teriak Yunsi. Dia bilang selama dia masih hidup, "Aku tidak akan pernah menikah dengan cucu Kaisar Dao abadi." "Kalau begitu, mari kita bicarakan langsung dengan kakekmu," ucap sang bibi tegas, menyeka air mata dari wajah Yunsi. Di istana Senhai, setengah jam berlalu, Raja Iblis Agung dan Yunsi tiba di istana Senhai. Penjaga istana memberi hormat lalu melaporkan, Tanyun dan dua wanita bersamanya sedang berada di dalam ditemani oleh Darwu. Yunsi sontak ingin masuk, tapi ditahan oleh bibinya. "Biarkan mereka bicara. Mungkin hanya Tanyun yang bisa melunakkan hati kakekmu." Di dalam aula, leluhur iblis yang telah berusia ribuan tahun terbaring lemah di atas sofa megah. Tubuhnya besar, namun penuh luka dan bekas pertempuran. Ketika ia membuka mata, tatapannya tajam, namun penuh kelelahan dan kebencian. "Siapa kalian?" tanyanya datar. Darwu melangkah maju. "Yang mulia, ini Tanyun, penguasa umat manusia di alam leluhur tertinggi. Ia datang untuk bersilaturahmi." Senhai menatap Tanyun lama. Mata tuanya memantulkan niat membunuh, kebencian, dan rasa sakit yang belum sembuh. "Kau cucu dari Kaisar Dao abadi," desisnya. "Apakah kau datang ke sini untuk menaklukkan kami?" Tanyun menjawab dengan tenang, "Tidak, aku datang untuk mengakhiri dendam masa lalu dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi." Belum sempat ia melanjutkan, suara raungan menggelegar memotongnya. "Cukup, leluhurmu menghabisi kami. Kau berani datang ke sini dan bicara tentang perdamaian, tidak tahu malu." Dari luar, Yunsi menggigit bibirnya. Ia ingin masuk, tapi sang bibi menggeleng pelan. "Biarkan dia mencoba," ucap Raja Iblis Agung. "Jika ada satu orang di dunia ini yang bisa mengubah hati kakekmu, itu mungkin hanya Tanyun." Tanyun tetap berdiri teguh. "Aku tahu manusia bersalah. Aku tidak menyangkal itu. Tapi tahukah kau bahwa semua ini bermula bukan karena keserakahan kami, melainkan karena kebencian yang terus diwariskan. Kalian bilang manusia hina dan licik. Tapi benarkah semua manusia seperti itu? Benarkah semua iblis tanpa salah? Bukankah iblismu juga menyerbu wilayah kami dan membantai tanpa belas kasihan?" Leluhur iblis Senhai meraung marah. "Enyahlah kau manusia sialan." Namun Tanyun tak mundur. Dengan suara tegas dan penuh keyakinan ia berkata, "Aku akan pergi jika kau mau, tapi sebelum itu izinkan aku menyelesaikan kata-kataku. Karena hari ini Tanyun datang bukan sebagai cucu dari Kaisar Dao abadi. Aku datang sebagai seseorang yang mencintai cucumu. Aku datang untuk menyelamatkan masa depan dua ras yang hampir hancur karena masa lalu. Apakah kau ingin tahu mengapa para dewa kuno abadi menggulingkan kekuasaan ras iblismu di alam leluhur tertinggi?" Senhai terdiam. Tanyun melanjutkan tanpa ragu, "Itu karena ras iblismu dulunya adalah ras terkuat, tapi juga yang paling brutal. Kalian memakan tulang manusia, meminum darah mereka, dan memperlakukan ras-ras lemah seperti binatang. Kau bisa berkilah,
mengatakan bahwa dunia adalah milik yang kuat, bahwa yang lemah memang pantas ditindas. Tapi aku Tanyun tidak percaya keadilan ditentukan oleh kekuatan. Semua makhluk berhak hidup dan bermartabat. Untuk pertama kalinya, leluhur iblis agung Shenhai tidak mengutuk balik. Ia hanya menatap kosong, terdiam dalam bayangan-bayangan masa lalu. Tanyun melangkah maju, nadanya menjadi lebih tajam. Lalu, mengapa 90 juta tahun lalu pasukan iblis menyerbu lautan manusia? Memang benar, beberapa manusia melanggar perjanjian dan menyelinap ke laut iblis. Mereka pantas dihukum. Tapi kalian membahas dengan membantai wilayah manusia, bukan karena balas dendam, tapi karena keinginan untuk kembali berkuasa. Kau dan Raja Iblis Tua menyusun rencana di balik tirai. Menghabisi manusia hanyalah dalih. Tujuan kalian adalah menguasai dunia. Dari balik tirai paviliun, Yunshi, cucu perempuan Shenhai, mendengar semuanya. Mukanya berubah. Ia menatap iblis besar di sampingnya dan berkata lirih, "Bibi, apakah yang dikatakan Tanyun itu benar? Apakah kita memang memanfaatkan kesempatan untuk membantai manusia?" Raja Iblis Agung hanya menggeleng pelan. Mungkin hanya kakekmu dan Raja Iblis Tua yang tahu kebenarannya. Sementara itu, Tanyun terus berbicara, suara dan niatnya tak tergoyahkan. "Shenhai, kau disebut leluhur iblis agung, tapi apakah kau bahkan punya keberanian untuk menghadapi masa lalu?" Shenhai menarik napas panjang. "Kalau benar, lalu apa? Apakah kau pikir hanya karena kau mengalahkan beberapa dewa manusia, kau bisa menghancurkan seluruh ras iblis?" Tanyun tersenyum tipis, matanya tajam bagaikan kilatan petir. "Aku tidak hanya berpikir, aku yakin dalam 5 tahun, jika aku mau, aku bisa mengusir seluruh iblis dari alam iblis." "Sombong," raung Shenhai. "Bahkan Kaisar Dao Abadi pun tak akan berkata demikian." Namun Darwu maju dan berkata penuh keyakinan, "Tanyun sekarang berada di tingkat kelima alam suci Dao, namun ia mampu mengalahkan leluhur Dao tingkat tertinggi dari benua utara. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri." Mata Shenhai membelalak. Untuk pertama kalinya, rasa takut melintas dalam sorot matanya. "Kalau begitu, mengapa kau datang ke sini? Mengapa kau tidak langsung menghabisiku?" "Karena aku ingin menyelesaikan perselisihan antara manusia dan iblis," jawab Tanyun. "Dan aku datang untuk menyembuhkanmu." Shenhai menertawakan kepahitan hidupnya sendiri. "Jiwaku hancur 90%. Hanya alkemi suci leluhur Dao tertinggi yang bisa menyembuhkan luka seberat ini. Tapi tidak ada lagi orang seperti itu di dunia ini." Tanyun mendekat, senyumnya tenang namun membakar harapan baru. "Maaf mengecewakanmu, tapi aku adalah alkemi suci leluhur Dao tertinggi." Shenhai gemetar, tubuh raksasanya berguncang oleh kejutan. "Mengapa kau ingin menyelamatkanku? Kau cucu Kaisar Dao Abadi, leluhurmu membenci iblis." Tanyun menatap langit-langit dengan mata yang berkilau penuh kenangan dan kerinduan. "Kakekku memang membenci kejahatan, tapi beliau lebih mencintai perdamaian. Jika beliau benar-benar ingin membasmi ras iblis, beliau tak akan pernah menandatangani perjanjian damai di lautan iblis. Meskipun aku belum pernah bertemu beliau, aku tahu kakekku ingin melihat semua ras hidup dalam harmoni." Shenhai terdiam lama sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Kau benar, aku dan Raja Iblis Tua memang haus darah dan ingin menguasai dunia. Kami yang memulai perang itu." "Sudah berlalu," ujar Tanyun dengan lembut. "Sekarang, izinkan aku melihat kondisi jiwamu agar aku bisa menyembuhkanmu." Tiba-tiba Shenhai teringat sesuatu. "Namamu Tanyun. Apakah kau orang yang selalu disebut-sebut oleh cucuku?" "Ya," jawab Tanyun tenang. "Apakah kau sangat mencintai Si'er? Apakah kau menyembuhkanku agar aku menyetujui pernikahan kalian?" Tanyun menggeleng, matanya redup oleh kesedihan. "Aku menyembuhkanmu bukan untuk menikahinya. Yunshi telah dijodohkan dengan seseorang dari ras iblis. Aku hanya ingin melihatnya bahagia."
Tolong setelah sembuh, jangan katakan padanya bahwa aku yang menyelamatkanmu. Aku tak ingin dia merasa berutang budi. Cukup dia bahagia, itu sudah cukup bagiku. Shenhai menatap pemuda itu dalam-dalam. Hatinya yang telah membeku selama puluhan juta tahun mulai mencair. Ia menyadari bahwa generasi baru tidak lagi membawa kebencian, tapi harapan. Di pavilion luar, air mata Yunxi mengalir tanpa suara. Ia mendengar segalanya. Hati yang sebelumnya ragu kini mulai goyah oleh cinta yang tidak meminta balasan. Setelah perjuangan panjang, Tanyin membantu menyembuhkan leluhur iblis Shenhai di dalam pagoda Panjun. Tak lama kemudian, Shenhai bangkit dengan kekuatan penuh, tertawa bahagia. Ia berterima kasih dengan tulus, namun Tanyin hanya menjawab singkat, "Tugasku selesai, aku harus pergi." Sebelum pergi, ia mengingatkan Shenhai untuk merahasiakan perannya dalam penyembuhan. Saat Tanyin hendak pergi, aroma harum menyambutnya. Yunxi menatapnya penuh air mata, lalu memeluknya erat. "Aku mencintaimu, Tanyun." Tanyun terkejut, lalu membalas pelukannya dengan mencium gadis itu penuh kasih sayang. Tak lama, Yunxi menariknya ke hadapan sang kakek. "Kakek, aku ingin menikah dengannya." Setelah sedikit bercanda, leluhur iblis agung akhirnya menyetujui. Tanyin bersumpah akan mencintai Yunxi seumur hidupnya. Kabar pertunangan mereka menyebar ke seluruh kota iblis besar. Penduduk iblis menyambutnya dengan sukacita. Pernikahan ini dianggap sebagai awal perdamaian antara manusia dan iblis. 8 tahun kemudian, Tanyin kembali ke benua barat. Ibunya Feng Jingru menekannya untuk segera menikahi semua tunangannya, termasuk Sui Xian dan Qian Qian. "Dunia sudah damai, kapan kau akan menikahi mereka?" Tanyin berjanji akan memilih hari baik secepatnya. Ibunya tersenyum puas, berharap segera mendapat cucu tambahan. Di malam bersalju, Tanyin termenung memikirkan Xuan Qi, wanita dari kehidupan masa lalu yang pernah menyelamatkannya. "Apakah kau masih peduli padanya?" tanya Jiyuyan lembut. Didukung oleh semua istrinya, Tanyin akhirnya meminum cairan pemanggilan jiwa leluhur untuk mengembalikan kenangan yang hilang. Jika cintanya masih ada, mereka akan mencarinya. Jika tidak, mereka akan mendoakan yang terbaik untuknya. Langit malam sunyi, tapi di dalam hati Tanyun, masa lalu yang terlupakan mulai terbangun kembali. Setelah meneguk cairan pemanggilan jiwa leluhur, Tanyun terdiam. Di kedalaman kesadarannya, sebuah gerbang ingatan yang telah lama tersegel perlahan terbuka. Seakan alam semesta berbisik, potongan-potongan memori dari kehidupan lampaunya membanjiri pikirannya dalam bentuk bayangan dan gambar. Dalam ingatan itu, ia melihat masa lalunya sebagai anggota dari klan dewa kuno, hidup berdampingan dengan Jiyuyan, cinta masa kecilnya, dan juga bersama Changshun Xuan Qi. Potongan memori itu berkilau seperti kepingan kaca, jernih namun menyakitkan. Di antara semua kenangan itu, satu adegan tetap melekat kuat, sebuah pertemuan di lembah peri 100 bunga. 20 tahun kemudian di kuil Tianmen, di dalam balai agung kuil Tianmen, Tanyin berdiri dikelilingi oleh para penguasa dari 4 wilayah dewa. Suasana hening penuh penghormatan. "Aku memanggil kalian bukan untuk urusan perang atau kekuasaan," ucapnya, "tapi demi cinta. Dahulu, aku kehilangan seseorang yang sangat mencintaiku. Sekarang aku ingin mencarinya." Setiap penguasa langsung bersumpah untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka demi membantu Tanyun. Dengan satu gerakan tangan, Tanyin memunculkan sebuah potret seorang gadis cantik berbaju putih. Namanya Changshun Xuan Qi. Dia naik ke alam leluhur agung 9 juta tahun yang lalu. "Jika kau masih hidup dan jika kau belum menjadi istri orang lain, datanglah ke kuil Tianmen di alam dewa benua barat. Aku ingin memenuhi janjiku yang tertunda selama 100.000 tahun. Maafkan aku karena telah mengecewakanmu. Jika kau memberiku kesempatan lagi, aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu dan tak pernah pergi lagi."
Waktu melesat bagai anak panah. Dalam sekejap, 60 tahun berlalu di alam leluhur tertinggi. Berita pencarian Changsun Xuanqi oleh Tan Yun menggema hingga ke 4 alam dewa dan bahkan ke seluruh penjuru lautan iblis. Semua tahu, Tan Yun tidak sedang mencari sekedar seseorang. Ia mencari separuh jiwanya yang hilang. Namun waktu tak pernah berpihak. 60 tahun berlalu, lalu 100 tahun, namun Xuanqi tidak kunjung ditemukan. Di sebuah hari yang tenang, di kuil Tianmen, Tan Yun bersujud di hadapan ibunya. "Ibu," katanya suaranya getir, "Xuanqi menungguku selama 100.000 tahun. Maka sebagai balasannya, aku pun akan menunggunya selama 100.000 tahun. Bila saat itu ia belum juga muncul, barulah aku akan menikah." Tahun demi tahun berlalu, hingga akhirnya waktunya hampir menyentuh angka yang dijanjikan, yaitu 100.000 tahun. Di puncak gunung yang sunyi, diterpa angin dingin yang menggigit, Tan Yun berdiri diam menatap langit kosong. "Xuanqi," teriaknya lirih namun menggema. "Aku mencarimu selama 100.000 tahun. Di mana kau? Apakah kau masih hidup? Apakah kau sudah melupakan aku?" Dengan hati yang perlahan ikhlas, Tan Yun memutuskan untuk melepas bayangan-bayangan masa lalu. Sementara itu, jauh di alam dewa Nanshu, tersembunyi di lembah 100 bunga, Xuanqi masih hidup. Ia berdiri dalam sunyi, dalam luka yang tak terucap. Di pavilionnya berdiri sebuah patung batu yang ia pahat sendiri. Itu wajah Tan Yun, kekasih abadi yang tak pernah bisa ia lupakan. Bai Yiyi, murid setianya, suatu hari mendengar kabar bahwa Tan Yun akan menikah. Ia segera menyadari bahwa waktunya hampir habis. "Aku harus memberitahu guru," serunya dalam hati. Dari kejauhan, siluet seorang wanita berlari panik menuruni anak tangga pavilion 100 bunga. Angin menggoyahkan kelopak bunga saat Bai Yiyi menjerit, "Guru, jangan mengasingkan diri lagi. Cepat keluar, ini soal hidup dan mati." Pintu pavilion terbuka dengan pelan. Dari baliknya, muncullah sosok perempuan anggun mengenakan gaun putih. Sorot matanya jernih namun penuh keheningan. Ia adalah Changsun Xuanqi, seorang yang dihormati karena kekuatannya, tapi menyimpan luka yang tak pernah terlihat oleh siapapun. "Yiyi, ada apa?" tanyanya dengan suara tenang namun dalam. Bai Yiyi nyaris kehabisan napas, matanya bergetar menahan haru. "Guru, senior Tan telah mencarimu selama 100.000 tahun." Seolah dunia berhenti berputar, tubuh Xuanqi mendadak lemas. Cahaya harapan menyala dari balik matanya yang lama mati rasa. "Katakan sekali lagi," bisiknya setengah tak percaya. "Senior Tan Yun, manusia yang pernah menjadi segalanya bagimu. Ia memerintahkan seluruh alam leluhur tertinggi untuk mencarimu. Ia mengucapkan, 'Xuanqi, jika kau masih hidup, temuilah aku di kuil Tianmen, wilayah barat. Aku ingin menepati janjiku padamu.'" "Kita harus bergegas ke kuil Tianmen," desak Bai Yiyi. "Upacara pernikahan Tan Yun akan berlangsung 11 tahun lagi. Itu berarti saat ini sudah sangat dekat." Tanpa menjawab, Xuanqi melesat ke udara, menggenggam Bai Yiyi erat-erat. Nafasnya berubah menjadi aura dahsyat, menandai bahwa ia akan melakukan perjalanan panjang demi satu hal, yaitu cinta yang tak pernah padam. 11 tahun kemudian di kuil Tianmen, hari itu kuil Tianmen dipenuhi warna dan cahaya. Triliunan makhluk dari berbagai dimensi berkumpul. Lentera-lentera ilahi menggantung di langit, membentuk alunan cahaya seperti pelangi surgawi. Hari ini, suara daukun bergema di seluruh pulau Dewa Tianmen. Kita menyaksikan pernikahan Tan Yun dengan 9 tunangannya, yaitu Jiyuyan, Xuan Yuanro, Ouyang Qianqian, Feng Qingcheng, Shui Xian, Dongfang Yushu, Xiao Shiki, Tashi Yunxi, dan Xin Bingxuan. Namun ketika Tan Yun dan para mempelai siap bersujud pada langit dan bumi, suara perempuan menggema dari kejauhan. "Tunggu, kalian belum bisa menyembah langit dan bumi." Semua orang menoleh. Seorang gadis muda mengendarai perahu dewa dengan kecepatan tinggi. Itu Bai Yiyi. Suasana menjadi tegang. Sorak-sorai berubah menjadi cerkaan.
Tanyun berdiri, ekspresinya muram, suaranya dingin seperti kabut malam. Jika kau tidak memberi alasan yang layak, hari ini kau akan mati di tempat. Bai Yiyi langsung berlutut, suaranya bergetar. Senior Tan, maafkan aku mengganggu pernikahan ini bukan karena kehendakku, tapi karena guruku. Suara lembut tiba-tiba terdengar dari dalam perahu dewa. Tanyun, Yiyi datang ke sini atas namaku. Tanyun terdiam, suara itu begitu akrab, suara yang telah lama ia lupakan, namun tersimpan di sudut terdalam hatinya. Shen Shubing yang duduk di antara para tetua berdiri, matanya melebar. Jangan-jangan kau Xuanqi? Wanita itu tersenyum pilu, lalu menatap Tanyun dengan mata penuh air mata. Di alam semesta sebelumnya, aku menunggumu selama 100.000 tahun. Dalam hidup ini, aku menunggumu lebih dari 10 juta tahun. Tanyun, maukah kau menikah denganku? Tanyun tak mampu menahan tangis. Ia berlari ke arahnya, memeluknya erat. Tentu saja aku mau, aku bersedia. Ia mencium Xuanqi dengan gemetar, seperti seorang anak yang baru menemukan ibunya kembali. Semua hadirin menunjuk, banyak yang meneteskan air mata. Daokun pun tidak bisa menyembunyikan air matanya. Ia berseru, upacara akan segera usai. Yuner, waktunya hampir habis. Tanyun memandang ke langit dan berkata dengan lantang, selama Xuanqi kembali, setiap hari bersamanya adalah hari yang penuh keberuntungan. Mari lanjutkan upacara. 8 tahun kemudian, di bawah langit tenang kuil Tianmen, Tan Feng dan Feng Jingru, yaitu orang tua Tanyun, duduk berseri-seri dikelilingi oleh anak cucu. Cucu perempuan mereka bermain bersama kakek-kakeknya. Suara tawa mengisi udara. Di atas menara tertinggi, Tanyun duduk bersama Changshun Xuanqi, memandang langit senja. Kita akhirnya bersama, bisik Tanyun. Tidak ada yang lebih indah dari hari ini, jawab Xuanqi, menggenggam tangannya erat-erat. Tamat. Akhirnya NTCZ Nitian Season atau Again the Sky Supreme tamat teman-teman ya. Lunas untuk Bang Dani, makasih banyak. Sebelum video berakhir, Mimin mau mengucapkan terima kasih banyak supportnya ya. Dari 2021 akhirnya tamat di 2025. Aduh,